Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatri Mariani, NIM 2020-143560, kelas 4M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Dosen mengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam dari Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan organisasi Gerakan Pramuka. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan struktur organisasi Gerakan Pramuka. Di dalam organisasi kepramukaan, ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartil, gugus depan satuan karya pramuka. 1. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketahui secara ex officio. Yang pertama yaitu A. Di tingkat nasional, Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. B. Di tingkat daerah, Mabida oleh Gubernur. C. Di tingkat cabang, Mabika oleh Bupati atau Wali Kota. D. Di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat. E. Sedangkan di tingkat gugus depan, Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat saka, Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. Yang kedua yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Gerakan Pramuka adalah independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. 3. Kuartil dan koordinator GUDEP merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat A. Nasional, disebut Kuartir Nasional. Kuarnas ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) dengan masa bakti 5 tahun. B. Daerah, disebut Kuartir Daerah (Kuarda), ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (Musda) dengan masa bakti 5 tahun. C. Cabang, disebut Kuartir Cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam Musyawarah Cabang mengucap dengan masa bakti 5 tahun. D. Ranting, disebut Kuartir Ranting Kuaran, ditetapkan dalam Musyawarah Ranting Musra dengan masa bakti 5 tahun. E. Gugus depan ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasi oleh koordinator GUDEP atau bisa disebut Korgudep, ditetapkan dalam Musyawarah Ranting Musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat yaitu gugus depan GUDEP adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau bisa disebut SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang keenam, kelengkapan kuartir merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi A. Dewan Kehormatan. B. Lembaga Pendidikan Kadar Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdiknas, Lemdikada, dan Lemdikap. C. Dewan Lembaga Pendidikan Kadar Gerakan Pramuka yang terdiri atas DKN, DKD, DKC, dan DKR. D. Pemimpinan Satuan Karya Pramuka. E. Pembantu andalan. F. Badan Usaha Kuartir. G. Satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. H. Staf Kuartir. 7. Pramuka utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau bisa disebut Presiden. Yang kedelapan yaitu Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas A. Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. B.
Musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. C. Musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. D. Musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. E. Musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 3 tahun. Baiklah, yang kedua yaitu peranan majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misnuah. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu, pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudep dan saka. 1. Hak dan kewajiban majelis pembimbing. A. Majelis pembimbing gerakan pramuka yang diangkat dan setelah dilantik sekurang-kurangnya telah mengikuti kursus orientasi gerakan pramuka. B. Pelantikan anggota majelis pembimbing dilakukan oleh ketua kuartir, jajaran di atasnya dengan trisatya dan menandatangani ikrar, kecuali ketua majelis pembimbing nasional yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. C. Majelis pembimbing gerakan pramuka adalah anggota pramuka dewasa gerakan pramuka yang berhak mendapatkan kartu tanda anggota, berseragam pramuka, dan berhak menjadi anggota Dewan Kehormatan di jajaran dan dapat menjadi badan pemeriksa keuangan di jajarannya. Yang D. Susunan majelis pembimbing gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional berasal dari unsur-unsur tokoh masyarakat pada masing-masing tingkatannya, memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka, serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. E. Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur-unsur orang tua, peserta didik, dan tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka serta mampu menjalankan peran majelis pembimbing. Yang kedua yaitu majelis pembimbing terdiri dari A. Seorang ketua, B. Seorang atau beberapa orang wakil ketua, C. Seseorang atau beberapa orang sekretaris, D. Beberapa orang anggota. 3. Nama dan pengurus majelis pembimbing. Untuk yang A, Majelis Pembimbing Nasional disingkat Mabinas yang dijabat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Mabinas atau Kamabinas. Yang B, Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida yang dijabat oleh Gubernur atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabida atau Kamamida. C. Majelis Pembimbing Cabang disingkat Mabika yang dijabat oleh Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah sebagai Ketua Mabika yang disingkat Kamabika. D. Majelis Pembimbing Ranting disingkat Mabiran yang dijabat oleh Camat sebagai Ketua Mabiran yang disingkat Kemabiran. E. Majelis Pembimbing Desa atau Kelurahan disingkat Mabisa yang disingkatkan bisa disedangkan Korsa adalah koordinator desa yang dijabat atau dipilih dari pembina gugus depan di wilayah yang bersangkutan. F. Majelis Pembimbing Gugus Depan disingkat Mabigus yang dijabat oleh orang tua peserta didik atau tokoh masyarakat di sekitar gugus depan yang dipilih secara musyawarah bersama para pembina gugus depan sebagai Ketua Mabigus disingkat Kamabigus. Selama ini Kamabigus dijabat oleh kepala sekolah, terutama gugus depan yang berpangkalan di sekolah. Yang keempat yaitu Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka mempunyai 3 fungsi pokok. Yang pertama yaitu fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan ini bimbingan yang mengandung makna tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat. Majelis pembimbing ikut menentukan arah kegiatan kepramukaan, mengoreksi segala penyimpangan di kuartir maupun di gugus depan terhadap ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang B. Fungsi partisipasi.
Majelis pembimbing selalu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan dalam usahanya memberikan pembinaan, peningkatan, dan pengembangan gerakan pramuka secara aktif, berusaha mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh kuartir atau satuan-satuan pramuka di gugus depan. Yang C. Fungsi bantuan. Majelis pembimbing dalam usahanya mendukung gerakan pramuka mengusahakan fasilitas-fasilitas moral, finansial, maupun material yang diperlukan oleh kuartir atau satuan-satuan pramuka di gugus depan. 2. Mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan, dan kepercayaan masyarakat. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan kuartir-kuartir dalam gerakan pramuka. Kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan pramuka, manajemen atau pengelolaan kuartir didesentralisasi sesuai struktur kewilayahan administratif pemerintahan, yaitu dari pusat Kuarnas, Kuardah, Kuarcap, sampai kecamatan. Dalam mengelola personil, material, dan keuangan, kuartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada musyawarah tingkat masing-masing. Walaupun demikian, dalam hal pembinaan teknis, penyelenggaraan kepramukaan, fungsi-fungsi kuartir berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, Kuarnas. Kuarnas ini adalah kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. 2. Kuarda. Kuarda yaitu pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. 3. Kuarcap. Pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota keluarga penyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu serta bertanggung jawab atas pembinaan gudep dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. Yang keempat yaitu Kuaran. Kuaran ini membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional kuartir. Ranting berfungsi membantu keluarga dalam pembinaan gudep dan saka dalam wilayahnya. Yang keempat yaitu gugus depan. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Gudep lengkap terdiri atas 1. Istilah perindukan digunakan untuk menyebut satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan-satuan kecil yang disebut barung. 2. Satuan barung penghalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. 3. Satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. 4. Satuan pramuka pendega disebut rencana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. 5. Sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat berego yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Yang keenam, pemimpin adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. 7. Pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Tujuan gugus depan adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif, menambah pengetahuan dan pengalaman, menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan. Adapun sasaran dari gugus depan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat mencapai tujuan gudep tersebut pada butir 5, maka para pembina pramuka yang bertugas di gudang berusaha mencapai sasaran antara lain: A. Menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air. C. Menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab dan disiplin. D. Melatih panca indera hasta karya dan berbagai kejujuran agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. E. Melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan mental dengan menggunakan sistem Among dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan terutama sistem beregu.
Sistem Among dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan disebut dimaksud untuk, yaitu memelihara norma-norma kesusilaan, mengembangkan karya kreasi, memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, memimpin dan dipimpin, mengelola suatu kegiatan, bertanggung jawab dan disiplin, mengatur diri sendiri dan kerjasama, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.